sekarang kita akan lanjutkan cerita dongeng dunia mimpi, yaitu cerita yang ke-16 dengan judul Si Penyihir Kroquignool. Judulnya Si Penyihir Kroquignool. Kita akan lihat ceritanya ya. Let's go. Let's go. Ini Bapak yang baca kan? Nanti Nathan yang baca tulisan ini ya. Ya, aku benar. Oke. Di dalam kerimbunan hutan, setiap hari seorang penyihir jahat, Kroquignool, mempermainkan semua binatang yang ada di hutan dengan sihirnya. Tempatnya di mana? Di hutan. Tinggal seorang penyihir jahat, Kroquignool. Dia mempermainkan binatang yang ada di hutan dengan sihirnya. Dia bilang begini. Ha 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 ha. Oh, ini Nathan. Oh, Nathan. Oh, ya. Ha 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 ha. Apa yang akan aku lakukan dengan binatang-binatang itu hari ini ya? Mengubah kacang milik si tupai menjadi bebatuan kecil? Tidak, aku sudah melakukannya kemarin. Menutup lubang gua persembunyian si kelinci? Tidak, aku akan melakukannya besok saja. Ha 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 ha. Aku tahu sekarang. Jawabnya? Aku akan mencuri berapa telur gua. Berarti hari ini dia akan, si penyihir jahat akan mencuri beberapa telur burung, ya kan? Ya. Itulah ininya yang akan dia kerjakan hari ini. Kemudian si penyihir itu keluar dari gubuknya sambil tertawa terkekeh-kekeh. Tahu nggak terkekeh-kekeh? Teman-teman tahu nggak terkekeh-kekeh? Terkekeh-kekeh itu seperti ketawanya lepas sekali, lucu sekali. Kalau teman-teman pernah merasakan ada sesuatu yang lucu terus tertawa dan tidak bisa berhenti, itulah yang dibilang terkekeh-kekeh. Oke? Dan keheningan segera menyeruak di dalam hutan. Tidak terdengar bunyi seekor kelinci yang berlari cepat ke gua persembunyiannya. Suara seekor tupai yang segera berlari di balik dahan pepohonan. Bahkan kicauan seekor burung untuk memperingatkan binatang lainnya di hutan akan kedatangan penyihir itu. Bacalah. Tidak terdengar suara pun Apapun. Hening. Nah, jadi di hutan itu enggak dengar suara apapun. Karena hutan itu berubah menjadi hening. Jadi Kroquignool mengangkat bahunya dan segera menuju ke dalam hutan. Setelah berjalan jauh, dia tiba-tiba berhenti. Tampak heran. Tidak hanya karena hutan yang hening sekali saat itu, tapi juga tidak ada satupun binatang yang terlihat di hutan itu. Lalu dia berpikir, aneh sekali, gerutu si penyihir itu. Aneh sekali Gerutu si penyihir itu. Kemana semua binatang di hutan ini? Aneh sekali, gerutu si penyihir. Kemana semua binatang di hutan ini? Karena hutan itu nampak hening, nampak sunyi. Saat malam hari, Saat malam hari, Kroquignool tidak lagi mendengar bahkan melihat satupun binatang di hutan. Dia segera menuju tempat tidurnya dengan kesal. Pasti binatang-binatang buruk itu. Satu aja ceritanya. Iya, pasti binatang-binatang buruk itu
sedang bermain petak umpet denganku. Bermain petak umpet. Tahu nggak petak umpet? Iya. Apalah petak umpet? Iya. Itu petak umpet tahu nggak? Tahu. Apa permainan apa? Kotak empat. Iya. Permainan apa? Batu gunting kertas. Masa petak umpet permainan batu gunting kertas? Petak umpet itu supaya teman-teman tahu itu permainan sembunyi-sembunyi. Iya, ayo sembunyi. Iya, jadi kan ceritanya gini. Kalau petak umpet itu pemainnya ada beberapa orang. Jadi satu yang jaga, yang lainnya sembunyi. Iya. Ngerti kan? Ngerti. Jadi seperti itulah permainan petak umpet yang dimaksud si penyihir jahat si Kroquick Nole ini. Oke ya, kita lanjut. Kemudian sebuah bunyi aneh membangunkan dari tidurnya. Dia terduduk di tempat tidurnya, melihat sekeliling ruangan dan langsung berteriak. Di bawah sinar rembulan, sebuah wujud gelap dan misterius muncul dari balik ambang pintu kamarnya yang terbuka. Itu merupakan monster bungkuk berbulu, bertangan 8, berkaki 6, dan berkepala 10. Menyeramkan sekali, kata dia begitu. Kroquick Nole meringkuk ketakutan di atas tempat tidurnya. Seluruh tubuhnya gemetar. Gini. Ini gemetar. Dia berteriak, jangan sakiti aku. Monster itu segera tertawa. 3 ekor kelinci, seekor tupai, dan 4 ekor burung keluar dari bagian pundak monster yang menakutkan itu. Dan monster itu sekarang tinggal berbentuk kepala dan 2 buah lengan. Seekor kelinci betina keluar dari punggung monster itu. Sehingga sekarang yang masih tersisa adalah seekor beruang Gaspard. Mereka semua mengatakan, sekarang giliranmu yang tertangkap penyihir jahat. Jadi mereka semuanya mengatakan, sekarang giliranmu yang tertangkap penyihir jahat. Jadi ternyata monster yang dilihat oleh penyihir jahat tersebut merupakan gabungan dari beberapa hewan. Ada kelinci, ada tupai, ada burung, ada beruang, dan juga ada kelinci. Dan ada beruang. Iya. Kemudian mereka mengatakan ini enggak. Dan ada monkey. Monkey, ada monkey juga kata Nathan. Kemudian mereka mengatakan ini adalah pelajaran untukmu agar kau tidak berlaku jahat lagi kepada kami. Seru beruang Gaspard dan teman-temannya secara serempak sebelum meninggalkan rumah penyihir itu. Jadi mereka mengerjai atau menjahili si penyihir jahat ini karena selama ini mereka sudah terjahili oleh penyihir jahat. Jadi ibaratnya mereka memberikan kesan untuk supaya penyihir jahat itu tidak menjahili mereka lagi, ya. Nah, hasilnya adalah sejak saat itu Kroquick Nole karena malu tidak lagi berbuat jahat terhadap semua binatang di hutan. Habis deh. Jadi kita sudah cerita tentang si penyihir Kroquick Nole di cerita 16. Demikian dulu cerita kita hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Like and comment, subscribe. Oke, terima kasih ya teman-teman. Bye-bye.